Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info baik dan kurang baik rekan-rekannya. Besok 25 Mei 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Oke, yang pertama kita ke sebuah surat undangan rekan-rekan ya. Nah, dimana di sini dari Gubernur Kalimantan Barat ditujukan kepada seluruh P3K Guru tahap 1 Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini alhamdulillah rekan-rekan ya. Sifatnya penting, di sini tidak ada lampiran. Perihalnya adalah undangan sehubungan dengan kegiatan seremoni penyerahan keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahap 1, penandatanganan perjanjian kerja dan perjanjian kinerja antara P3K dengan pejabat pembina kepegawaian dan penyematan PIN Core Free pertama kali bagi P3K Provinsi Kalimantan Barat Formasi tahun 2021 diharapkan kepada seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahap 1 agar dapat mengikuti kegiatan dimaksud yang dilaksanakan. Nah, ini dilaksanakan insya Allah di hari Rabu besok rekan-rekannya, tanggal 25 Mei jam 7.30 sampai dengan selesai. Tempatnya di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Adapun pakaiannya seperti daerah yang lain, yaitu kemeja lengan panjang, putih polos, celana pria atau rok wanita hitam polos, ikat pinggang dinas lambang Core Free, dasi hitam, sepatu pantofel, jilbab warna putih bagi wanita yang mengenakan jilbab, membawa PIN Core Free. Nah, ini membawa PIN Core Free. Nah, di sini ada catatan, yaitu hadir 60 menit sebelum acara dimulai untuk melaksanakan geladi. Terus memakai masker, sarung tangan medis, membawa pulpen dan menaati protokol kesehatan. Jadi ini aturan dari gubernur ya, atau pihak terkait mengenai penyerahan dan penandatanganan perjanjian kerja P3K di Kalimantan Barat. Ini dimulainya besok rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi ke info yang kedua. Nah, ini info yang kedua agak kurang baik rekan-rekan ya. Sebagaimana dikutip dari Detik Sulsel, pemerintah Kabupaten Nrekan hanya mampu gaji 563 P3K hingga Desember 2022. Nah, yang ditanyakan bagaimana selanjutnya? Apakah kontraknya diputus atau bagaimana, apakah anggarannya diusahakan? Oke, kita cek bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan mengaku hanya mampu menggaji 563 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hingga akhir tahun. Ini karena membebani APBD. Ini lantaran gaji P3K yang awalnya akan ditanggung pemerintah pusat justru dibebankan ke daerah. Ya. Awalnya rencana pusat itu masing-masing kementerian yang gaji. Tapi ada aturan baru kalau dibebankan daerah. Ini yang membuat pusing daerah. Kita cuma anggarkan 5 miliar sampai Desember tahun ini, kata Kepala BKPSDM Nrekan, Jumurdin, kepada Detik Sulsel. Jumurdin mengungkapkan P3K memiliki gaji pokok 3 juta per bulannya, sekitar itu rekan-rekannya 2,9 sekian. Beberapa tunjangan juga diterima, termasuk tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Sebenarnya, kata dia, pemerintah pusat memberikan transfer dana alokasi umum kepada pemerintah Kabupaten Nrekan, namun itu dinilai belum cukup. Nah, di sini pemerintah Kabupaten Nrekan menilai memang ada yang masuk dalam DAU, namun tidak cukup rekan-rekan ya. Nah, di DAU sudah termasuk gaji P3K, tapi itu belum cukup karena DAU peruntukannya banyak. Nah, itu alasannya rekan-rekan ya. Jumurdin juga menuturkan jika tahun depan gaji P3K masih dibebankan daerah,
pemerintah Kabupaten NRekan kemungkinan tidak akan membuka seleksi P3K di tahun 2023. Jadi ini sangat-sangat merugikan rekan-rekan kita yang ada di sana, rekan-rekan ya. Karena mereka tidak bisa mendaftar kalau memang formasinya tidak tersedia. Ya, kalau kondisinya seperti ini, saya pastikan kita tidak buka seleksi P3K lagi. Nah, ini kalau seperti itu lagi, tidak akan buka seleksi P3K. Meskipun sebenarnya kami butuh P3K, tapi mau bagaimana lagi. Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten NRekan, Adi Hasan mengutarakan, beberapa program di tahun 2022 akan tidak maksimal akibat penggajian P3K ini. Ditambah lagi DAU ke pemerintah Kabupaten NRekan tidak ada penambahan. Di 2021 itu kita dapat DAU 512 miliar. Sementara untuk tahun 2022 turun hanya mendapat 496 miliar. Dan itu sudah termasuk gaji P3K. Mengenai alokasi gaji P3K ini memang membuat daerah terbebani. DAU yang disalurkan itu termasuk untuk alokasi gaji P3K. Tidak ada lagi DAU tambahan. Nah, ini tidak ada lagi DAU tambahan. Otomatis untuk gaji P3K menguras anggaran APBD daerah. Jadi ini merupakan kabar yang kurang baik rekan-rekan ya, dari salah satu daerah yang ada di Indonesia atau kabupaten, mengenai rekan-rekan yang ada di sana itu yang gajinya diprediksi hanya sampai Desember 2022 jika memang tidak ada tambahan. Jadi inilah informasi atau dua kabar update yang dapat admin bagikan. Semoga daerah lain segera menyusul pemberian SK-nya sehingga juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.